Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Mari kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa selesai, monggo tengok kanan kiri kalian, siapa saja yang tidak masuk hari ini. Oh ya, masuk semua ya. Kita lanjutkan materi kemarin. Ayo, materi kemarin apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Pak, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita lanjutkan ya. Apa aja yang kita terangkan kemarin? 1, itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan 3, menyayangi tumbuhan. 4, menyayangi hewan. Kemarin sampai manfaat tumbuhan bagi kehidupan ya. Ini saya terangkan dahulu. Manfaatnya apa aja yuk? Manfaatnya adalah 1, penghasil oksigen bagi manusia. Yang kedua, bagi sumber makanan. Yang ketiga, mengendalikan suhu tubuh, mengendalikan suhu. Dan keempat, mengurangi polusi udara. Yang kelima, mencegah perubahan iklim, menjaga kesehatan mental, meningkatkan mood dan konsentrasi sumber obat-obatan herbal. Ayo contoh sumber makanan apa aja yuk. Sumber makanan itu berupa sayuran, contohnya seperti kangkung, bayam, wortel dan banyak lagi. Kalau penghasil oksigen itu contohnya pohon-pohonan seperti pohon mangga, dan menjaga dan mengurangi polusi udara. Kalau mengurangi polusi udara itu mengubah CO2 menjadi O2 dan dilakukan dengan cara fotosintesis. Dan tumbuhan untuk menjadi sumber makanan manusia itu mengandung banyak vitamin. Contohnya wortel mengandung vitamin A dan menambah serat yang dibutuhkan untuk tubuh. Dan jenis-jenis tumbuhan yang bisa menjadi sumber bagian makanan bagi manusia diantaranya buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Contoh buah-buahan itu seperti mangga, rambutan, pepaya, dan banyak lagi. Kalau kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang panjang, dan lain-lain. Kalau sayuran itu biasanya yang dimasak ibu-ibu kalian. Contohnya seperti sayur kangkung, bayam, sayur kol, dan yang lain. Dan yang kedua, manfaat hewan bagi manusia. Manfaat hewan bagi manusia sebagai bahan makanan yang diambil. Contohnya seperti susu seperti susu sapi, susu kambing. Lalu setelah itu yang bisa diambil itu daging, seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam yang sering kalian makan, hati, kulit, atau telurnya. Dan manfaat hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya cacing sebagai
yang biasanya dipakai untuk obat tipes, badak, kadal, biawak, sebagai biawak, ular, dan kelelawar. Kalau biawak itu biasanya sering untuk gatal-gatal kayaknya. Dan yang ketiga sebagai bahan kerajinan dan pembuatan perhiasan. Kalau sebagai bahan kerajinan yang bisa dipakai itu seperti kulit sapi dipakai untuk membuat itu apa ya? Dipakai untuk membuat gedung. Kadang dibuat kerajinan seperti wayang kulit, dan banyak lagi. Membantu pekerjaan manusia. Kalau membantu pekerjaan manusia biasanya itu dipakai di sawah untuk membantu petani untuk membajak sawah. Lalu jadi kuda biasanya dipakai untuk itu delman, dan banyak lagi lah, berguna untuk penelitian atau bahan percobaan. Kalau penelitian biasanya itu tikus itu dibedah itu, dilihat organ-organ tubuhnya. Contoh hewan yang bisa, contoh 10 hewan dan manfaatnya. Ayam biasanya diambil apanya? Ayo. Ya betul, telur, daging, dan bulunya dipakai untuk bahan kemoceng. Kucing, ayo yang punya kucing siapa? Kucing untuk menjaga rumah dan mengusir tikus. Cacing untuk menjaga kegemburan tanah. Burung untuk membantu penyerbukan bunga dan suaranya yang menghibur. Kupu-kupu untuk membantu penyerbukan bunga. Ayo apalagi? Sapi untuk membantu petani untuk membajak sawah, dan susunya kadang untuk diminum jadi susu perah, dan banyak lagi. Dan yang keempat, kenapa harus menyayangi tumbuhan? Karena tumbuhan memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain, itu dengan merawat tumbuhan yang kita punya. Jangan seenaknya memotong tumbuhan tersebut. Dan yang keempat, kenapa harus menyayangi hewan? Kenapa harus menyayangi hewan? Karena hewan merupakan makhluk hidup yang hidup berdampingan dan memberikan banyak manfaat untuk manusia. Sehingga kita harus menyayangi hewan dengan cara yang baik dan benar sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Contohnya kita kalau memiliki kucing yang harus saling menyayangi satu sama lain. Kenapa kita perlu dikasih dan disayangi oleh hewan? Karena binatang adalah makhluk hidup. Binatang juga ciptaan dari Tuhan yang kita harus saling menyayangi sebagai sesama makhluk hidup satu sama lain. Dan bagaimana menyayangi hewan? Yaitu dengan cara menyediakan kandang yang nyaman, memberikan makanan dan minuman yang sehat, rajin membersihkan kotoran hewan, melakukan vaksinasi, menyediakan tempat di luar kandang, berkomunikasi secara intensif, jaga kebersihan. Dan mengapa kita harus menyayangi makhluk lain selain manusia?
kita harus selalu menyayangi sama makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup ya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup untuk saling bermanfaat dan saling menguntungkan bagi satu sama lain. Maka kita harus, dan mengapa kita harus memelihara dan merawat mereka? Karena kita harus merawat teman, dan karena merawat teman dan hewan merupakan kewajiban kita sebagai sesama makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dan sekian, ayo apa yang mau ditanyakan? Oh iya, kamu contoh manfaat dari ayam. Kalau ayam itu biasanya diambil daging, telur sama bulunya. Bulunya itu dibuat menjadi kemuceng, dan dibuat apa lagi ya? Itu sih, ada juga yang dibuat untuk itu seperti hewan hias, dibuat untuk kontes. Langsung, apalagi yang ditanyakan? Sudah tidak ada. Oh ya, kita akhiri pelajaran dari ini, dan mari kita berdoa. Selesai, dan selamat, dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.